Hai, dengan Grand Baba di sini. Teman-teman, kali ini Baba mau bicara tentang kekuatan ular. Jadi mungkin yang ngikutin video Baba beberapa bulan terakhir ini, Baba benar-benar teraktivasi oleh energi remembering yang ada hubungannya dengan ular, naga, dan ikan paus, juga dolphin. Kali ini tentang ular. Jadi teman-teman, ular itu dia memang mempunyai dua sisi, yaitu sisi dalam tanda petik yang menggoda di Taman Eden, sehingga akhirnya manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Tapi di sisi lain dia juga membangkitkan sebuah kebenaran bahwa kalau kita makan dari buah pohon kehidupan kita sendiri, kita akan menjadi Tuhan, ya. Ada dua sisi yang memang diwakili oleh energi dari serpent atau ular. Nah, terlepas dari apakah itu suatu mitologi atau apakah suatu kebenaran yang disembunyikan lewat kitab-kitab kuno, tetapi dalam sebuah realitanya itu sebenarnya sesuai dengan jumlah realita di konstruksi ini 13, maka sebenarnya ada zodiak yang ke-13. Nah, zodiak yang 13 itu dihapus oleh penguasa elit karena dia itu mewakili sebuah kesadaran kebebasan tanpa batas. Zodiak itu, katakanlah zodiak ke-13, dia itu ada di antara Scorpio dan Sagittarius. Namanya Ophiuchus. Jadi teman-teman, ada suatu masa dalam suatu peradaban kita itu di konstruksi realita pertama ini ada 13 rasi bintang. Nah, 12 rasi bintang lain itu adalah rasi bintang yang menggambarkan tentang sebuah keteraturan. Sementara yang ke-13 ini dia adalah chaos, ketidakteraturan. Nah, penguasa elit itu ingin mengontrol dan ingin memastikan bahwa yang dikontrol itu terdeteksi. Makanya hanya diperkenankan berada di 12 rasi bintang itu, dimulai dari Aries, April karena dia springtime, awal kehidupan baru, lalu berakhirnya di Pisces. Lalu mulailah sebuah distorsi, kebohongan yang adalah upaya untuk tetap mengontrol, mengendalikan kita, mengendalikan manusia, populasi pada umumnya. Nah, selama ratusan tahun, Ophiuchus itu seakan-akan disembunyikan karena dia itu adalah lambang dari energi kebebasan tanpa batas. Ya, jadi kita adalah infinite intelligent individual, infinite independent powerful creator. Nah, si konsep individualnya ini yang benar-benar dihapus. Karena kalau misalnya setiap orang itu boleh mengembangkan perjalanan kesadaran masing-masing secara independen, secara bebas, maka penguasa elit nggak bisa ngontrol. Nah, Ophiuchus itu adalah lambang dari kebebasan yang tidak bisa dibatasi oleh matriks, oleh simulasi. Sementara yang 12 lainnya itu memang benar-benar diciptakan sedemikian rupa sehingga dia sama dan sederajat dengan misalnya ada 12 bulan dalam setahun, atau ada 12 suku bangsa Israel, ada 12 apalagi ya, semua yang ada hubungannya dengan 12. Lalu mereka dengan sangat-sangat licik itu membuat angka 13 sebagai angka sial, sehingga untuk memikirkan apakah ada kemungkinan rasi bintang ke-13 itu jauh dari kesadaran kita. Nah, sekarang ini adalah masa-masa kebangkitan dari kesadaran. Dan remembering itu mengingatkan kembali pada proses arsitektur dari konstruksi pertama ini. Dan itu memang
dibangun oleh energi-energi besar, yaitu naga, lalu ular juga, lalu ada paus, ada dolphin, ada the tree of life. Nah, energi-energi itu sekarang udah mulai menghadirkan diri kembali. Contohnya ular itu hampir setiap hari kalau saya lihat Google News itu entah ular entah paus itu beritanya selalu ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengaktifkan memori sehingga remembering kita tidak saja tentang Tartaria, tapi jauh menembus ke suatu masa di mana konstruksi kita ini dibuat. Nah, lalu sekarang kita tahu bahwa ada energi-energi dahsyat yang powerful, yang maha dahsyat, yang memang membuat atau meletakkan fondasi frekuensi-frekuensi di berbagai tempat di konstruksi kita. Ya, dia bisa ada di bangunan-bangunan, dia bisa ada di ajaran-ajaran, dia bisa ada di mitologi yang dilakukan secara turun-temurun. Dia juga ada di para penguasa elit yang mengontrol literasi, mengontrol arsitektur bangunan, mengontrol narasi, dan lain-lain. Tapi sekarang kita tahu bahwa masanya adalah masa menyelesaikan riset terakhir untuk konstruksi ini. Nah, di riset itu maka banyak sekali bantuan-bantuan dalam konteks remembering supaya kita benar-benar terkoneksi kembali dengan siapa kita yang benar-benar ada mungkin pada awal penciptaan konstruksi ini atau dalam peradaban-peradaban yang ada sesudahnya yang sengaja ditenggelamkan, dihapus dari sejarah sehingga kita tidak ingat. Jadi, teman-teman, yang paling ditakuti adalah kalau kita remember. Nah, salah satu konteks remembering sekarang adalah mencuatnya kesadaran bahwa memang ada rasi bintang Ophiuchus, rasi bintang serpent, rasi bintang dari ular ya. Nah, saya nggak mengatakan bahwa ular itu dia yang memang mempunyai dua sisi. Sisi satu adalah sisi dalam tanda petik deceptifnya, sisi lainnya adalah sisi yang mengungkapkan kebenaran. Ya, dalam konteks Taman Eden ya. Tapi untuk sampai pada suatu kesadaran bahwa kita berada dalam suatu matriks atau simulasi yang memang diciptakan dalam dualitas konfliktual, maka kesadaran serpent atau kesadaran ular itu memang sekarang harus benar-benar mulai menjadi bagian dari remembering kita. Nah, Ophiuchus itu dia pernah diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Dia adalah lambang dari keinginan kita untuk masuk pada suatu realita, suatu kesadaran chaotic, yang kacau, yang tidak diatur, yang dia bergerak tanpa peraturan, yang dia itu benar-benar berantakan, amburadul, dan benar-benar zona tidak nyaman, tidak familiar, yang harus kita lewati dalam hidup ini. Kita nggak bisa hanya menjadi bagian dari sesuatu yang sangat teratur, terarah, terkontrol, terkendali, nggak bisa. Nah, penguasa elit takut kalau itu terjadi, maka mereka menghapus rasi bintang ke-13 ini. Yang menarik adalah di zodiak Cina itu ada ular gitu ya. Mereka adalah penjaga kelimpahan. Tapi di zodiak Yunani, Romawi yang sekarang kita pakai memang nggak dipakai, dibuang, disembunyikan. Nah, sekarang adalah masa kebangkitan, masa remembering. Maka kita mulai ingat tentang realita zodiak ke-13 ini dan energinya sudah mulai masuk ke berbagai kesadaran sehingga sekarang kita sudah nyaman dengan keberantakan, ketidakteraturan. Kita mulai mempertanyakan kendali, kontrol seperti yang terjadi di mana-mana, bukan saja di tanah air tapi di seluruh dunia. Nah, itu adalah bagian dari remembering sebenarnya. Oke teman-teman, jadi terkoneksilah dengan energi-energi
yang membantu menciptakan konstruksi ini termasuk Ophiuchus dan ular. Rahayu Kinasih.